keistimewaan di bulan Rajab. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita juga sudah berada pada tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah, yang berarti kita sudah berada di tengah bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi sebagai ketentuan dari Allah, dan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang lebih mulia dibandingkan bulan lain itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan terpencar satunya agak jauh, yaitu bulan ke-7 atau bulan Rajab. Maka pada bulan Rajab inilah salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tergolong bulan-bulan yang lebih mulia dibandingkan bulan yang lainnya. Bukan berarti bulan yang lain itu mengalami keburukan, tidak, tetapi lebih spesial lagi pada bulan-bulan haram ini atau bulan yang mulia yang Allah tentukan sebanyak 4 bulan. Salah satunya adalah bulan yang kita sekarang berada, yaitu bulan Rajab 1446 Hijriah. Yang kedua, bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh ampunan. Allah menurunkan ampunan-ampunnya pada bulan Rajab ini, karena salah satu makna Rajab itu sendiri adalah menutup atau menghapus. Maka pada bulan Rajab ini Allah memberikan keistimewaan kepada umat manusia, khususnya kita kaum muslimin, memohon ampun kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, perbanyaklah pada bulan Rajab ini kita membaca kalimat-kalimat istighfar. Paling tidak kita berzikir dengan kata-kata atau kalimat Astaghfirullahaladzim, atau Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau ditambahkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau yang sangat dianjurkan yaitu membaca Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar permohonan ampun kepada Allah. Allahumma antar rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perbanyaklah kita membaca kalimat-kalimat istighfar sesuai dengan kemauan dan kemampuan kita, kalimat mana yang akan kita ucapkan, tetapi pada intinya adalah kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab ini, karena Allah menurunkan ampunan-ampunan yang luar biasa bagi hamba-hambanya yang mohon maaf atau ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keistimewaan yang ketiga bahwa pada bulan Rajab ini terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Yang Mi'raj berarti adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika perjalanan Nabi dari
Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itulah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wujud asli malaikat Jibril alaihissalam. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sungguh aku telah melihat pada kesempatan yang lain, yaitu wujud aslinya malaikat Jibril alaihissalam, yaitu ketika perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha. Perjalanan itu adalah sebagai kisah atau cerita bagi kita untuk kita imani. Tapi yang terpenting dari itu adalah oleh Nabi ketika Isra Mi'raj, yaitu perintah melaksanakan ibadah sholat. Maka sholat 5 waktu yang dahulunya lebih jumlah yang diberikan kewajiban kepada Nabi Muhammad, tapi atas kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad menjadi 5 waktu saja. Dan inilah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena itu firman Allah dalam surah Al-Isra, ayat yang pertama adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi dimulai dari satu masjid ke masjid yang lain. Dalam hal ini adalah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini artinya bagi kita umat Islam, kaum muslimin, untuk memamurkan masjid di lingkungan kita masing-masing. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat seorang laki-laki dia rajin pergi ke masjid, saksikan bahwa dia adalah telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita seorang laki-laki, kepala rumah tangga, remaja, atau siapapun kita sebagai laki-laki, usahakanlah kita semampu mungkin dan semaksimal mungkin untuk memamurkan masjid. Paling tidak adalah sholat berjamaah di masjid yang terdekat dengan kita. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dan keistimewaan yang keempat adalah bahwa pada bulan Rajab ini, di samping dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, adalah doa-doa kita mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah kita pada bulan Rajab ini dengan keinginan-keinginan baik, paling tidak diberkahi dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai kita kepada bulan suci Ramadan. Inilah doa yang sangat populer di kalangan kita, ya Allah, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini, kebaikan-kebaikan, karena makna daripada berkah itu sendiri adalah bertambah kebaikan-kebaikan. Maka siapa-siapa saja bagi kita yang menginginkan keberkahan bertambah kebaikannya, perhatikanlah keistimewaan di bulan Rajab ini dengan banyak-banyak kita mohon berkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkahi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikanlah ya Allah kami pada bulan suci Ramadan, dan sampaikan juga maksud-maksud baik kami dalam rangka taat kepadamu ya Allah. Kapan waktunya? Itu adalah pada bulan Rajab yang sekarang kita masih berada. Mumpung masih baru tanggal 17 Rajab, masih banyak waktu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga akan memperingati Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab nanti. Tentu hal itu semuanya menambah-nambah amal kebaikan-kebaikan kita. Dan yang terakhir adalah bahwa bulan Rajab ini adalah bulan bersedekah, persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi Islam mengharapkan dan memandang bahwa persiapan bulan suci Ramadan jauh-jauh hari, yaitu mulai daripada bulan Rajab. Jika kita melihat isi keistimewaan dari bulan Rajab ini adalah pertama, bulan yang mulia, kemudian bulan pengampunan dosa, kemudian bulan yang diberkahi. Maka kita masuk pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, kita tinggal jalan mendapatkan keistimewaan, keberkahan dan ampunan serta kebaikan pada bulan suci Ramadan yang kita mulai dari semenjak bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya,
sehingga kita berada dalam petunjuknya dan ridhonya. Selamat dan berkah kita pada bulan Rajab ini, bulan Sya'ban, bahkan sampai ke Ramadan, dan disampaikan maksud-maksud baik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur bi firwarham wa anta arhamur rahimin.